ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut bagaimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, ada faedah yang ingin saya sampaikan. Seringkali muncul pertanyaan tentang beragam amalan yang mana kaum muslimin berbeda. Ada yang mengatakan ini sunnah gitu, dianjurkan, besar pahalanya. Ada yang mengatakan enggak, ini bid'ah gitu. Sebenarnya kaidah dalam bab ini mudah, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, salah seorang ulama ahli tafsir yang diakui keulamaannya bahkan oleh para ulama di Indonesia. Dan tafsirnya itu tafsir Ibnu Katsir dijadikan rujukan di berbagai pondok pesantren, bahkan di perguruan tinggi. Dan dia adalah seorang ulama di antara ulama Syafi'iyah, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir. Tafsirnya dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, walaupun nama aslinya adalah tafsir Al-Qur'anil Azim. Beliau rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa amma ahlus sunnati wal jamaah yaqulun fi kulli fi'lin wa qawlin lam yathbut 'anis sahabah huwa bid'ah. Nah ini, li'annahu law kana khairan lasabaquna ilaih. Beliau mengatakan, adapun ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah ini, adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka berkata, dalam setiap perbuatan juga perkataan, setiap perbuatan dan perkataan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak ada keterangan bahwa para sahabat melakukannya. Nah, setiap perkataan dan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat itu adalah bid'ah. Gitu. Kenapa? Karena seandainya baik, niscaya mereka akan mendahului kita untuk melakukannya. Seandainya baik, niscaya mereka akan melakukan mendahului kita untuk melakukannya. Jadi mudah, jangan ribut gitu. Jangan ribut perkara yang sebenarnya mudah. Contoh misalnya hukum merayakan Maulid Nabi SAW. Jangan ribut, gampang. Bagi yang melakukannya, yang biasa melakukan, buktikan saja bagaimana para sahabat dulu merayakan Maulid Nabi. Kan gampang. Gitu aja ribut, gitu kan. Sebutkan nih para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq merayakan Maulid Nabi, caranya seperti ini. Ya, Umar bin Khattab merayakan Maulid Nabi, ya kan? Kan merayakan Maulid Nabi itu setiap tahun kan? Ya. Coba sampaikan riwayat dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali. Mereka orang yang lebih paham dalam masalah agama, mereka orang yang lebih cinta kepada Nabi SAW. Karena itu pun Nabi SAW ketika menjelaskan tentang kelompok yang selamat, al-firqatun najiyah atau ahlus sunnah wal jamaah, Nabi mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi, setiap orang yang ajarannya sesuai dengan ajaranku dan
ajaran para sahabatku. Jadi mudah, sebutkan saja. Ya. Terus kalau nggak ada gimana? Ya kalau nggak ada mah tuh berarti bukan sesuatu yang baik. Kan mudah. Berarti tinggalkan, jadi jangan ribut. Gitu. Bagi yang tidak melakukan karena mereka tidak mendapatkan ajaran itu dari para sahabat. Bagi yang melakukan, cari kitab-kitab para ulama. Jelas ada di hadapan kita, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Musannaf Abdul Razzaq, dan yang lainnya banyak. Itu cari itu. Masa ya sesuatu yang biasa dilakukan setiap tahun misalnya ya dirayakan, nggak ada satu hadis pun yang meriwayatkannya. Salat gerhana, ya para jamaah sekalian, salat gerhana itu hanya dilakukan oleh Nabi 1 kali seumur hidup. 1 kali seumur hidup. Tapi berapa puluh tuh hadis yang membahas tentang masalah gerhana. Ya, diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Masa sesuatu yang 1 kali saja diriwayatkan dalam banyak hadis. Ini sesuatu yang sifatnya perayaan. Rutin setiap tahun. Pasti kan penuh tuh kitab hadis. Sahih Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Cari ada enggak. Jadi enggak usah riuh agama mah. Ya, amalkan yang betul-betul ada keterangannya bahwa para sahabat melakukan. Kalau tidak ada, ya udah jangan riuh. Udah yang diamalkan para sahabat juga banyak. Ya, paham ya? Mudah insya Allah. Jadi jangan ribut lagi. Jangan ribut lagi. Yang tidak mau melakukan berarti kan dia belum mendapatkan riwayat bahwa para sahabat melakukannya atau merayakannya. Ya, dia belum mendapatkan. Yang biasa melakukan, tanggung jawabnya sebutkan, sampaikan kepada yang tidak melakukan. Ini riwayatnya Abu Bakar melakukan maulid. Tugas dia gitu aja. Ya, beres kan? Beres. Tapi masalahnya nemu nggak ya? Gitu kan? Ada nggak gitu? Nah, ada nggak riwayatnya gitu? Kita bahas hadis banyak ya. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, sholat gerhana sekali dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi riwayatnya banyak banget. Masa ini sesuatu yang dilakukan misalnya yang dirayakan setiap tahun nggak ada satupun dijelaskan, ya kan nggak logis kayak gitu. Bahkan ada sebagian kiai mengatakan merayakan Maulid Nabi itu asalnya ajaran Syiah. Oh, dari Syiah gitu mah. Berarti bukan ngikuti para sahabat, tapi ngikuti Syiah. Dan ahlu sunnah sepakat kalau Syiah itu ahli bid'ah. Paham ya? Jadi nggak usah ribut, ya ilmiah saja. Agama itu mudah, cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.